Halo guys, balik lagi channel gue Henry GV. Di kali ini kita akan mereview dongeng yang berjudul Soul Star episode 172, yang dimana di sini si Lu Feng udah mulai kayak terdesak lagi ya, karena bumi menjadi perebutan orang-orang terkuat di atasnya, entah itu dari perusahaan virtual juga serta dari klan lainnya ya. Nah, untungnya yang sebelumnya tuh kemarin si Lu Feng yang orang terkuat itu, yang ayahnya dari pangeran itu enggak membrutal memaksa mengambil planet bumi guys ya, karena dia mungkin menghormati si Lu Feng ini adalah adik dari si siapa sih namanya tuh, Hong ya, Hong. Yang Hong ini kan udah jadi muridnya si Void apa gitu, kekuatan di atasnya. Nah, jadi udah satu perguruan lah, makanya dia nggak mau memaksa mengambil. Nah, di sini juga terungkap juga nih bumi ya, kenapa orang-orang menginginkan lah ya, sangat menginginkan bumi tersebut dari orang-orang kuat, entah itu perusahaan virtual dan dari klan-klan lain yang emang benar-benar pengen miliki bumi. Ternyata di sini bumi itu adalah tempat planet yang sangat-sangat apa ya, mungkin sempurna ya kan, entah itu dari daratannya, lautnya. Gue gak ngerti, katanya sih dulu ada orang terkuat lah ya, jadi dia membuat planet-planet bumi dan sekitarnya itu menjadi lebih lebih baik lah, maksudnya lebih entah itu tanahnya lebih baik dari planet lainnya, entah itu lautnya lebih baiknya, sehingga manusianya pun yang atau penduduknya yang di bumi ini sebenarnya lebih baik daripada manusia yang ada di planet lain, karena pengaruh dari kekuatan si alien yang datang, yang ngebuat itu planet bumi menjadi lebih subur, bukan lebih maju ya, maksudnya entah itu dari segi material ya, entah itu segi dari manusianya, penduduk itu harus lebih maju, makanya melahirkan orang-orang jenius seperti Lu Feng, Hong dan lain-lain. Nah, yang lainnya pun, salah satu yang kemarin si siapa tuh dari klan mana, dia juga pengen banget ngerebut si bumi ini, karena dulu dia tuh punya punya leluhur lah ya, dan yang paling kuat yang nyiptain mereka tuh. Nah, jadi mereka itu pengen mengambil alih bumi untuk mereka sendiri atau rasnya sendiri guys. Nah, di sini si Lu Feng nggak terima ya kan, nggak terima kalau planet bumi itu bakalan diambil orang lain. Makanya ditawarin sama perusahaan virtual, dia mau dijual dan nanti dipindahin sama manusianya ya kan, atau sama perusahaan virtual, atau mau tetap di situ. Jadi perusahaan hanya membeli kayak laut, daratan aja gitu, nggak seluruh. Jadi hanya membeli tanah-tanah doang atau lautan. Nah, makanya Lu Feng di sini cuman disuruh pilih harus wajib itu milih antara dua ya, dia milih yang kedua lah ya. Tapi ini belum berakhir guys, dia juga harus lebih kuat lagi, karena kan pasti nggak terima tuh yang emang masih ngerebut planet bumi. Nah, makanya di sini Lu Feng harus benar-benar lebih kuat lagi sehingga dia menerima misi. Nah, misinya kali ini sama nih ya, kayak misi yang awal ya, misi pertama dia yang perang lawan galaksi itu. Ya, di sini juga dia harus membunuh atau menangkap ya beberapa orang atau pemimpin yang udah semena-mena atau udah memanfaatin kekuatannya dia buat memperbudak, entah itu menguntungkan diri sendiri ya. Ini disuruh tugas dari perusahaan virtual, jadi dia merekam. Nah, dia datang ke planet baru lagi nih, dan lawan-lawannya juga kayaknya mungkin masih ada hubungannya kali ya sama kayak klan serangga ya. Untungnya klan serangga kemarin udah nggak nunjukin diri lagi, nggak tahu apakah dia masih kayak harus ngumpulin kekuatan ya, buat ngebunuh si Lu Feng ini guys. Nah, karena di sini Lu Feng misinya sendiri ya, nggak kayak waktu itu yang dia minta bantuan ke beberapa orang, jadi dia saling benar-benar kayak pertempuran lah ya, peperangan ya.
meskipun di pihak lawan tuh atau musuh tuh nggak berkutik lah, nggak ada perlawanan, tetapi kalah. Nah di sini sebenarnya Luffy hanya sendiri. Kenapa dia sendiri? Karena mungkin lawan-lawannya itu di bawah dia semua guys, bukan di atas dia. Kekuatannya, kekuatan tempurnya ya, masih di bawah dia juga, sehingga Luffy lebih kayak sendiri dulu untuk menjadi kayak mata-mata atau melihat situasinya dulu seperti apa lawannya, siapa musuhnya, siapa ya kan. Jadi karena gue yakin setiap dia nyelesain misi di setiap planet, kemungkinan sih bakalan dia itu bakalan bisa ngedapetin material baru atau kekuatan baru ya. Contohnya kayak mungkin ada peninggalan dari orang-orang terkuat yang dulu, yang sehingga si Luffy ini kekuatannya makin pesat ya, kekuatannya cepat meningkat lah ya. Seperti sebelumnya juga Behemothnya juga udah mulai meningkat, meskipun tanduknya belum numbuh lagi ya, tanduknya, tapi hanya meningkatkan kayak kebesaran tubuh dia, terus kekuatannya, serangan, dan tubuh manusianya juga udah makin kuat lagi. Tapi itu belum bisa sepertinya buat melindungi bumi ya guys ya, habis penuhnya. Apalagi sekarang banyak banget dari pemimpin klan yang memang pengen banget itu milikin bumi. Apalagi udah tahu kenapa bumi itu benar-benar diinginkan semua orang ya, karena pada zaman dulu jadi ada yang paling kuat itu kayak membuat tuh bumi, karena bumi lebih maju, bukan peradabannya lebih maju, tapi entah itu dari tanahnya, lautnya ya kan, entah itu dari penduduk yang tadi gue bilang sebelumnya. Sehingga buktinya ada Lu Feng Hong ya, orang-orang yang emang sekarang menjadi salah satu orang-orang berbakat yang paling berbakat di galaksi ya, di luar angkasa. Ya gimana nggak ngiler gitu, ibaratnya udah tahu oh ternyata planet bumi yang terpencil. Dulu kan bumi kan tertutup ya, nggak ada yang tahu lokasinya, jadi ditutup tuh, jadi nggak ada yang menyerap atau nggak ada yang milikin lah ya. Mungkin kalau bumi ini nggak diumpetin sama orang yang kuat dulu ya, entah itu perusahaan virtual atau perusahaan kerajaan, pasti udah mengambil alih guys, mengambil alih planet ini nih ya. Untungnya sama orang yang terkuat yang di zaman dulu itu ditutup ya lokasi-lokasinya, biar mereka pada nggak ke arah sini. Oke? Jadi mungkin cukup sampai sini yang bisa gue kasih tahu ke kalian ya. Kalau kalian yang mau belajar desain ilustrasi, desain website, aplikasi, UX, UI, serta desain grafis, bisa cek di playlist YouTube gue. Di situ dari semua cara-caranya guys ya, mulai dari nol. Jadi gue juga di situ nggak ngajarin kayak teori terus, praktek terus ya kan, nguasain skillnya. Gue juga ngajarin gimana caranya menghasilkan uang dari skill ini, jadi kalian bisa pakai untuk kerja freelance atau kerja remote. Terima kasih udah nonton video gue, sampai jumpa lagi di next video.